Berdalih memberi latihan sebelum menikah, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mencabuli 4 santriwatinya. Ya, namun sejak laporan kasus pertama di Polres Muna setahun silam hingga kasus kedua pada pertengahan Januari 2026 lalu, sang pimpinan Ponpes belum juga ditahan. Empat santriwati sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara dicabuli oknum pimpinan Ponpes. Sebelumnya, aksi pencabulan terhadap salah satu korban berinisial SR telah dilaporkan ke Polres Muna sejak setahun silam. Namun terlapor malah melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik hingga kasus terhenti. Pencabulan kembali terjadi terhadap 2 santriwati dan kasus ini kemudian dilaporkan pada 19 Januari 2006 lalu. Menurut salah satu korban, perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pimpinan Ponpes dengan dalih memberikan latihan bagi santriwati sebelum nikah. Menindaklanjuti kasus tersebut, pihak Satreskrim Polres Muna telah memeriksa para korban sebagai saksi. Pelecehan ini itu sudah tiga orang. Tiga orang. Ini korban Pak atau? Mereka mengaku korban. Termasuk ya ada saksi dari pihak keluarganya lah. Untuk terlapor sendiri Pak, terlapornya sudah diperiksa nggak? Untuk terlapor itu kita sudah layangkan undangan. Nanti dalam jangka waktu dekat mungkin dia akan datang. Hingga saat ini korban bermunculan. Awalnya 3 orang yang melaporkan dugaan aksi bejat pimpinan Ponpes. Kini total 4 orang telah melaporkan ke Polres Muna. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus pembunuhan yang gegerkan warga Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku membunuh karena sakit hati, kerap diejek oleh korban. Satreskrim Polres Sumeneb, Jawa Timur akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb pada Kamis 29 Januari 2026. Peristiwa berdarah yang mengakibatkan korban berinisial M berusia 55 tahun tewas di Jalan Kampung Dusun Gunung Malang dengan luka aniaya senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku sempat melarikan diri keluar kota, namun polisi mengamankan pelaku saat berada di Kecamatan Omben, Sumeneb. Diketahui motif pelaku melakukan aksi kekerasan lantaran dipicu rasa sakit hati pelaku yang kerap diejek oleh korban. Jadi motifnya cemburu, dan kami juga meminta keterangan kepada pelaku bahwa sebelum kejadian korban ini mengejek ke pelaku. Akhirnya terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan. Bisa seorang kurir pengantar paket di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan oleh konsumennya. Akibatnya korban alami luka-luka di wajah hingga berlumuran darah. Seorang kurir paket menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah warga di Kampung Cinangka, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula saat korban mengantarkan paket dengan sistem bayar di tempat. Korban mencoba menghubungi terduga pelaku lantaran tidak berada di tempat. Keduanya sempat cekcok di telepon. Keesokan harinya, korban kembali mendatangi rumah pelaku untuk mengantarkan barang. Namun saat tiba, terduga pelaku sudah berkumpul bersama kerabat lainnya dan kemudian mengeroyok korban. Akibatnya, korban alami luka-luka di area wajah. Jadi sebenarnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari kemarin, si kurir korban mengantarkan barang. Kemudian pada saat itu ternyata si penerima COD tidak ada tempat. Kemudian si korban menghubungi penerima COD. Nah, di situ sudah mulai ada cekcok ya. Kemudian berlanjut besoknya ada pertemuan mengantarkan lagi barang COD-an. Nah, pada saat sampai di rumah penerima COD, di situ sudah berkumpul para pelaku 3 orang. Pasca kejadian, sebanyak 3 orang terduga pelaku pengeroyokan sudah diamankan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan, iNews melaporkan.
Pemirsa, suara ledakan keras mengejutkan pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ya, insiden tersebut diduga dipicu aksi pelemparan bom molotov oleh salah satu siswa tepat setelah jam istirahat berakhir. Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kubu Raya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis Ditreskrim kemudian Inafis Polres Kubu Raya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kubu Raya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat habis makan MBG, nah itu kejadiannya seperti itu. Berapa kali ledakan? 4 kali. Ada korban nggak dari anak-anak sendiri? Korban sih paling cuma ini aja, Pak, keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan, enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kubu Raya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kita informasi lain, pemirsa, usai periksa 2 penyidik Polsek Cilandak, Divisi Propam Polres Jakarta Selatan kini memeriksa perekam video dugaan rekayasa berita acara pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ini, polisi akan menentukan apakah kedua anggota Polsek Cilandak melakukan pelanggaran atau hanya kesalahpahaman. Ya, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bukan gitu, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video yang viral saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di sentra pelayanan kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika. Perekam sekaligus saksi kasus penganiayaan ini menduga adanya rekayasa dalam berita acara pemeriksaan yang membuat dirinya protes. Atas kejadian ini, kedua penyidik Polsek Cilandak, Aibda PD dan Aibda S, telah diperiksa Propam. Selain memeriksa kedua penyidik Polsek Cilandak, polisi pun tengah memeriksa S, perekam video dugaan kasus rekayasa BAP tersebut. Pemeriksaan S dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ini. Saksi atau yang dimintai keterangan pada saat itu, di mana ketidakpuasannya itu kita dalam. Nanti baru kita kaitkan apakah personel ini kena disiplin atau kode etik. Apabila terpenuhi, kita tentu tidak lanjuti dengan sidang disiplin maupun sidang kode etik. Dari Propam juga nanti akan memediasi, mengkomunikasikan seperti tadi ketidakpuasan itu di mana, miss-nya itu di mana. Jika hasil penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, kedua penyidik yang diduga rekayasa BAP tersebut akan diberi sanksi tegas oleh Propam Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bisa Polda Jawa Barat selidiki dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Jangan kemana-mana, News Today akan segera kembali.